proposal atau gimana? Bantuan dari pemerintah? Tidak. Saya pikir ya usaha sendiri saja. Usaha sendiri. Karena itu saya pikir apa namanya? Kita menikmatinya sendiri ya tanpa bantuan dari orang lain. Suka dukanya di komunitas Vespa kalian ya. OTT Podcast, get your solution. Pak Guru, Iya. siapa Guru? Pak Guru. Tidak kelihatan seperti guru. Nah, gini guys, ada beberapa pertanyaan dari saya juga, ya kan? Dan juga ini tergolong dari pertanyaan pribadi saya mengenai Vespa, ya kan? Nah, Vespa komunitas kalian ini bernama apa di Kota Palu? Ya kalau kita Ya, gimana aja? di Santai aja, Vespa-nya, ngobrol santai. namanya kita ini P6 ya. Bisa diulang? Iya, P6 ya. Itu P6. singkatan P6. P6. Ya, Komuni- seperti ini. Oh, gitu ya. Komunitas P6. P6. Ya, singkatan dari persekutuan seks. Gimana? Pelaku seks. Pelaku seks. Oh, gitu. Oh, ya, P6. P6. P pelaku seks. Oh, gitu. Oh, masuk akal juga. Bukan. Oh, P6 oke, itu bercanda. singkatan dari persekutuan skuter ekstrim sebenarnya. Oh, gitu. Cuma kita singkat jadi P6. Ya, Oh, ya. Nah, komunitas kalian ini kan gini loh. Saya sering melihat kadang di mana ya? Di YouTube atau biasa di jalan-jalan kan. Ada beberapa biasa motor-motor yang sudah dimodifikasi. Nah, kan. Nah, menurut saya apakah kalian itu memodifikasi motor Vespa itu dari Vespa model biasa atau memang Vespa yang sudah kayak ya itu maksud saya. Iya. Jadi maksud saya kan Vespa yang masih normal, masih standar, apakah itu yang kalian modifikasi atau memang sudah jadi memang kayak gitu. Boleh dijelaskan sedikitnya supaya teman-teman OTT Podcast di Kota Palu bisa tahu dan di seluruh Indonesia tentunya. Itu awalnya Vespa standar tuh yang Awalnya Vespa standar. kan apa ya, sudah terlalu banyak tuh yang kita rasa sudah biasa tuh bawa Vespa roda 2 apa, lantaran sudah bosan dengan yang begitu, jadi kita bikin yang panjang, yang lebar gitu-begitu biar lebih asik lagi. Lebih asik. Ya, Hanya untuk mencari sensasi atau gimana? kalau mencari sensasi tidak sih, cuman lebih ke apa ya, kan ini Vespa ada tiap tahun ada anunya, ada event-eventnya. Oh, ada Jadi event-event juga? event-event. Terus Biasa kan ada kontes-kontesnya. kontes-kontes. Ada paling ekstrim, siapa yang paling ekstrim motornya, begitu-begitu. Ya. Nah, jadi ada yang panjang. Itu event-event apa semua yang biasa diikuti? Kalau di Sulawesi ada event per tahun, ada yang tiap bulanan. Itu oke. Setiap event itu berhadiah apa? Biasa ada unit Vespa, satu unit Vespa. Itu begitu. hadiahnya satu unit Vespa itu Vespa standar atau Vespa memang standar. Vespa standar? Itu dihadiahkan. Nah, Ada juga kok event-event untuk Ada. Vespa begitu. Itu apa yang dilombakan mengikuti event itu sampai Vespa bisa dapat juara begitu? biasa itu kontes ekstrim, ada kontes yang kayak klasik, ada yang paling tua begitu. Oh, klasik Ah, dengan ada yang paling klasik. tua. Nah, Itu yang tergantung paling dari tua. tahun berapa keluarannya ya. Nah, sekarang kalau misalkan dari event ini kan kalian itu kan begini, itu motor Vespa yang sudah dimodifikasi, ya kan? Nah, dari segi kalau boleh tahu, saya kan masih awam ini kan. Saya cuma mau ingin menelusuri lebih dalam apa saja yang dinilai dari segi motor modifikasi begitu untuk mendapatkan juara satu. Ya, yang di luar nalar lah. Di luar nalar. Mungkin lebih ke tingkat kesulitan untuk membuat itu, dan belum ada yang dibuat yang maksudnya kayak yang lain belum ada seperti ini. Oh gitu ya.
lebih ke lihat apa ya, kreativitasnya orang-orang sih. di luar nurul. di luar. Oke. Nah, oke, kan kalian tadi kan sempat bilang nih ada event per tahun. Nah, kalau menurut saya kan ini kan event-event atau Vespa kayak gini kan yang sudah dimodifikasi besar-besar, ya kan? Yang adakan itu dari segi pemerintah kah atau dari orang dari mana gitu maksud saya? Yang mendanai maksud saya. Itu event-event begitu. Kan dia tiap-tiap kota itu pasti ada anunya, ada komunitasnya, ada klubnya. Oh, jadi Jadi digilir dia tahun ini di mana, tahun depan di mana, dibentuklah panitianya. dibentuk penelitian dari penelitiannya dari mana itu? Dari daerah asal itu, kayak misalkan kan ini yang bulan ini kan? Iya, bulan ini. Bulan ini ini kan diadakan di Kolaka, Sulawesi Tenggara. Oh, daerah Kolaka. Nah, Itu yang adakan event itu siapa? orang-orang di sana, Orang di sana. Teman-teman Teman-teman komunitas. Nah, itu maksud saya berarti teman-teman komunitas juga yang mengadakan ini event. Iya. Oh, gitu. Nah, apakah kalian sudah ready mau mengikuti event? Sudah mempersiapkan segala macam perlombaan ini? Diperjelas dong supaya teman-teman bisa dengar. Gimana saudara? Saya panggil Cai ya, Bung Cai. Bisa diperjelas apa tadi yang disampaikan? kayaknya belum ada. Jadi oke lah, untuk mengikuti event mungkin harus butuh budget ya. Nah, itu. Oke, jadi untuk setiap kegiatan komunitas Vespa ini kan dari Vespa biasa itu perbedaannya ya, perbedaan Vespa biasa dengan perbedaan Vespa ekstrim. Nah, saya ingin memperdalam lagi nih mengenai Vespa ekstrim ya, sama Bung siapa tadi nih? Pak Guru. David panggil Pak Guru. Bung David, sorry Bung David. Bung David, kalau menurut Anda, ya kan, jadi yang paling ekstrim, ya, di komunitas kalian ini dari antara Vespa biasa dengan Vespa ekstrim, apa yang bikin ekstrim sekali ini sampai dinamakan Vespa ekstrim? Dari segi apanya begitu? Tidak safety. Woi, biasa kita patah bodi di Oh, sana. biasa sampai patah. Wah, masa? Jadi tunggu dulu, masa bisa sampai bisa patah? Berarti kalian kan bagaimana memodifikasi Itu namanya ekstrim. Lah kalau patah, tunggu dulu. Nah, kalau patah, Kalau patah diikat karet. astaga. Kan ada namanya ban dalam. Oh begitu. Setelah ikat. Tapi memang kalau turun-turun begitu kan, ya, namanya kan buatan tangan tuh, jadi tidak ada yang sempurna. Jadi kadang kalau jalan-jalan jauh, masa besinya patah. oh, itu tergolong berarti kena suka dukanya ya. Nah, Suka dukanya di Vespa, komunitas Vespa ini, Iya. Vespa ekstrim ya. Nah, gini loh, ada juga kadang saya melihat, ya kan, banyak orang sudah memodifikasi Vespanya sampai perjalanan jauh, ya kan. Nah, saya di situ sempat berpikir sempat saya heran. Mungkin juga tidak logis lah untuk saya kan. Karena kalau saya mau lihat dari perbandingan Vespa standar atau Vespa yang sudah kalian modifikasi, itu kayak mustahil loh saya rasa, karena kalian mau pakai sampai keluar kota, medan jalan dengan melihat kondisi motor Vespa yang sudah kalian modifikasi itu sudut pandangnya kalian itu bagaimana sampai mau berani keluar kota dengan modal tampilan motor begitu? Boleh dijelaskan? Karena iya jujur loh sampai sekarang saya Mungkin kalau seperti teman-teman yang ekstrim, maksudnya yang biasa bawa ekstrim itu, karena main ekstrim ini kan motornya agak apa istilahnya, orang bilang itu tidak seperti sewajarnya kan, tidak SOP. Oke. Buatan tangan sendiri kan. Oke. Kalau seperti kita asiknya bawa ekstrim itu mungkin pertama tempatnya itu agak
muatannya lebih banyak kayak gitu daripada Vespa standar. Nah, kalau seperti touring-touring jalan-jalan keliling begitu kan biasanya kan kita datang ke komunitas-komunitas. Ya. Kayak gitu. Jadi teman-teman kayak kasih spare part gitu. Dikasih kalau seperti ada teman yang dikasih body, itu dimuat misalnya dibawa pulang itu tujuan untuk ya kayak begitu. Jadi banyak muat barang. Jadi kalau keliling-keliling kita kalau dikasih misalnya kan teman-teman kasih oleh-oleh kayak seperti itu. Iya, Ini iya. oleh-oleh dibawa pulang ke Palu contohnya. Nah, itu yang dimuat pulang kayak begitu. Sebenarnya tidak apa ya? Tidak susah Ya. membawa estimasi karena itu istilahnya bisa santai dia dibawa dan Santai di bawah. tidak terlalu baik. Orang maksudnya ekstrim itu lantaran dilihat itu karena tidak sesuai standar kayak Ya, gitu. oke. Makanya dikatakan ekstrim kayak gitu. Ya. Sebenarnya tidak sih. Saya pikir selama asik dan tidak mengganggu selama asik dan tidak membuat merugikan orang lain istilahnya. Oke. Nah itu, kalau memang kalian berpikir tidak mau merugikan orang lain, ya kan dari segi mananya kalian itu merasa tidak merugikan orang lain? Karena kalau kita berpikir kan dari suara kendaraan motor kalian, ya kan, dari segi dari segi tampilan, ya kan. Nah itu dari bagaimana sudut pandangnya kalian itu? Dari perasaan mengendarai di jalan juga itu gimana? Nah itu bagaimana sih sudut pandangnya kalian itu melihat hal-hal yang begituan? Biasa terjadi. Jawabannya biasa terjadi. Memang kan Ah. motor-motor gini kan ada pro kontranya. Ya, Ada oke. yang suka lihat, Ya. kan unik kan. Cuman biasa kalau yang ribut apa wajar lah. Cuman kita anggap biasa saja. Maksudnya tahu tempat juga. Tempat juga. Oh, Makanya- berarti ada tempat. Makanya biasa kita kalau jalan biasa keluar agak malam. Ya. Kayak macet nanti. Oh begitu. Berarti ada jam-jam tertentu juga ya di saat kalian jalan itu. Ah. Lihat kondisi lah. Lihat Kalau kondisi memungkinkan ya jalan. Oh begitu dia ya. Berarti memang kalau masih di jam-jam masih rame-rame, kalian juga belum mau untuk mengendarai di jalan gitu. Karena mungkin berpikir dari macetnya, kedua mungkin bisa menghalangi lalu lintas mungkin ya. Nah, ada yang pertanyaan juga saya, ya kan? Mungkin ini masih termasuk suka dukanya di komunitas Vespa kalian ya, atau bukan di komunitas kalian hanya saja mungkin saja saya di seluruh komunitas Indonesia, ya kan? Tentunya komunitas Vespa ini ya kayak begini. Ini kan motor modifikasi kalian ini kan tidak tergolong ini SOP, ya kan? Nah, pemikiran kalian itu saat membawa itu tidak takutkah? Mungkin harus apakah aduh baju coklat sana. Aduh, ada ini. Ya kan? Apakah kalian itu tidak was-was atau khawatir gitu atau gimana? Nah, itu bagaimana? Coba bisa tidak kalian jelaskan perasaan kalian itu kalau misalkan saat mengendarai? Kalau was-was pastinya was-was. Oke. Iya, kalau bicara tentang was-was kan ya pastinya kita was-was, cuma maksudnya makanya itu kita tidak tidak digunakan untuk hari-hari begitu. Jadi ada waktu-waktu contohnya kayak seperti hari Minggu, kayak orang liburan ya kita ikut libur kayak gitu. Jadi tidak digunakan untuk dari hari Senin sampai hari Minggu gitu. Tidak ada. Maksudnya tidak digunakan untuk itu. Hanya itu pun kayak seperti keluar satu kali pulang ya sudah, tidak dipakai besoknya sana ke sana kemari, pokoknya bebas itu. Kalau untuk was-was tetap ada was-was kayak gitu, karena itu tidak sesuai dengan aturan. Cuma ya itu di situ adrenalin dipancing. Ya begitu. Kalian tidak merasa malu? Nah, coba. Standar malunya orang itu saya pikir berbeda-beda. Maksudnya kalau di kita ya kalau mencuri malu kayak begitu. Iya. Terus? Kayak kalau maksudnya kayak contohnya kayak seperti kayak orang pakai baju saja kayak gitu, celana robek. Beda, ada orang malu pakai celana robek, ada yang tidak malu kayak gitu. Saya pikir sensasinya itu yang mungkin itu karena orang katakan kau belum merasakan ya kau tidak tahu bagaimana di dalamnya. Mungkin seperti itu.
rasanya juga Iya. beda. Sensasinya Yang mungkin. dibuat sendiri sama yang Ah. dibeli. Kayak seperti itu. Itu yang sampai kalian rasakan. Wih. Puas kan dibikin Puas. sendiri. Iya. Oh begitu. Hasil karya sendiri dinikmati. Dari bisi-bisi bekas yang dikumpul-kumpul. Jadilah motor. Dan juga memang motor ini kan tergolong memang sudah mati pajak ya. Cuman memang mungkin ada polisi mau tahan itu ya menurut saya karena mungkin dari suara knalpotnya mungkin ya agak sedikit mengganggu bugar atau gimana Iya. kan. Jadi itu mungkin saja yang bikin ditahan ya kan. Mungkin begitu ya. Iya. Nah, gini. Ada pertanyaan juga dari saya ini mengenai saat kalian membawa kendaraan itu, ya kan? Ini agak ini nih, menurut saya. Tidak melirik-lirik cewek atau gimana gitu kan. Tidak malu dilihat cewek. Ya kan? Nah, itu boleh dijelaskan karena kan gini loh. Di komunitas ini kan yang sudah motor-motor kayak kelihatan ini kan. Kelihatan kayak kurang enak dipandang, tapi ada tidak wanita yang dekat dengan kalian, mendekati kalian? Boleh diceritakan mungkin ada kisah-kisah romantisnya kah? Ya kan? Tidak laku? Maksudnya apa yang tidak laku ini, Bung Cai? Tidak ada cewek yang mau, Ya, naik motor. tapi kan kadang kan casing boleh dilihat ini kan jelek, tapi kan dari latar belakangnya kan wah kan gitu kan. Nah coba mungkin apakah ada wanita-wanita yang mau mendekati kalian di saat kalian berbaur di komunitas ini? Mungkin lebih ke ini sih. Ya. Orang-orang lihatnya kayak kita ini kayak orang jahat, orang jahat begitu. Orang gitu. jahat ya. Tidak biasanya kalau berbicara nggak usah lah perempuan, laki-laki saja biasanya karena tidak senang lihat kita kan. Oh gitu. Biasanya apa juga mereka ini modelnya seperti ini kayak gitu, bawa motor yang begini kayak gitu. Kalau untuk dekat ada juga maksudnya kita teman-teman ada perempuan ikut kayak gitu. Cuma maksudnya ya itu karena dia sensasinya dia rasakan dan dia dapat di dalamnya kita juga pengertian pertemanan itu agak erat di situ. Oh begitu. Kalau saya katakan saya lebih senang main di Vespa daripada teman-teman yang kalau bisa dikatakan orang-orang hits Kota Palu ya, kayak Oke. karena ya itu di Vespa apa adanya istilahnya. Apa adanya dia ya. Maksudnya tidak ada membanding-bandingkan kau ini tidak. Sama rata lah. Sama rata. Wih keren. Tapi jujur ya, saya tergolong salut. Ya, karena Bung Jaya juga kan mungkin sudah sedikit lama sudah saya kenal beliau kan. Jadi saya tergolong sempat juga saya berpikir apa ininya dia mau modifikasi motor, ya kan Vespa, apa untungnya ini? Itu saya berpikir. Tapi dari awal pembahasannya kita, ya kan? Ya saya baru dengar memang ternyata apa dari sudut pandang saya dari dulu mengenai Vespa yang sudah dimodifikasi sampai kalian itu jalan, ya kan? Ternyata dari saya mendengar penjelasan Bung David dengan Bung Cai, ternyata saya baru tahu sekarang ya. Ternyata adalah dari segi suka dukanya sampai patah bodi ya. Pernah sih sampai patah bodi. Itu masuk got. Masuk got. Astaga, sering itu. Ya, maksudnya saya pikir kayak kecelakaan ini kan tidak tahu. Ya, itu kayak begitu. Kita sudah mempersiapkan sebaik mungkin. Cuma namanya celaka ya. Cuma nggak kan ada yang biasa tahu kalau kayak gitu. atau begitu kan. Jadi kita lebih belajar lagi. Lebih belajar lagi. Lebih Jadi ke gimana caranya ini supaya lebih kuat lagi nih body. Oh gitu. Nah, Bukan ya tergantung dari pengelasannya saja. siku-siku besinya kan mungkin ininya di siku tuh kan ada teknik-tekniknya. iya tidak sembarang bikin. Oh Harus gitu. ada perhitungan-perhitungan. Oh ada semua begitu. Iya. Oh iya. Untuk bagian tenisnya itu yang memodifikasi itu siapa? Banyak sebenarnya. Banyak. Tapi kalau di komunitas kalian ini, Rata-rata bisa semua. oh rata-rata bisa semua. Rata-rata bisa memodifikasi semua ya. Wih, salut ya. Luar biasa. Bahan saja yang kurang. Oh bahasa yang kurang.
Nah, pertanyaan terakhir dari saya, Bung David dengan Bung Cai, ya kan? Sebelum kita mengakhiri podcast kita di malam hari ini, ya kan? Ada pertanyaan dari saya. Dari komunitas kalian di Kota Palu, ya kan? Kalian kan pasti membutuhkan yang namanya budget. Betul? Nah, di komunitas Vespa ini ada tidak sumbangsi atau rasa kepedulian dari pemerintah? Bisa diperjelas, Bung Cai? Ya kalau seperti untuk sumbangsi itu saya pikir kita sadar diri juga, maksudnya untuk hal seperti itu Pak. Tidak mungkin kita mau minta ke pemerintah ya, Membuat kita proposal atau gimana? Bantuan dari pemerintah? tidak, saya pikir ya usaha sendiri saja. Usaha sendiri. Nah, karena itu saya pikir apa namanya, kita menikmatinya sendiri ya tanpa bantuan dari orang lain. Belum lagi kayak mana ada yang mau bantu dengan motor yang mau bikin seperti itu. Oh, terharu saya. Kamu sempat kemarin ya? Oh, apa itu? Apa? Apa sempat acara apa kemarin tuh Pak Hadi? Oh, iya. Oh, ada Pak Wali Kota? Iya, Pak Wali Kota, acara apa kemarin kita diundang itu? Oh, diundang Ah, Pak iya. Wali Kota. Acara apa kemarin ya? Saya lupa itu. Pak Wali Kota. Ulang tahun kan ulang tahun kah? Ulang tahun Oh, ya, ulang tahun Kota Palu ya. Kayak ulang tahun Kota Palu. Diundang Iya, beliau. Jadi dia ikut juga dan dia senang. Tanggapan beliau gimana? Saya pikir responnya bagus. Bagus dengan komunitas kalian ini. Iya. Maksudnya kalau seperti yang penting itu saya jangan digunakan, itu intinya jangan digunakan untuk hari-hari gitu, dari pagi sore karena kemarin siang di saat macet gitu. Baru lewat di jalan-jalan yang ramai ya kan ya, maksudnya kita sadar diri lah juga kayak gitu. Maksudnya kalau tempat tidak mungkin lampu merah kayak yang tempat ramai lampu merah sini kita di situ juga. Kenapa? Pernah ditangkap? Oh, iya. Pernah. Coba boleh dong diceritakan. Bagaimana sih ceritanya sampai ditangkap, Bung Cai? Iya, waktu Tahun anu kemarin? bagi-bagi Waktu takjil, puasa. belum puasa. Jadi kita bagi-bagi takjil. Oh, sempat bagi-bagi takjil. Maksudnya Ditangkap. Tangkap. Bagi-bagi Iya. takjil ditangkap. Padahal kondisi motor bukan sebentar jalan, sebentar parkir. Sebentar Kan parkir. kita maksudnya Parkir kita kan? Iya. Kan ini bawa apa makan makanan apa kue-kue Iya. ditaruh di motor karena Iya. kalau motor-motoran kan standar enggak. cuma sedikit Oke. bawa kan, jadi kita bawa ini kan khusus parkir. Ya. Jadi ditaruh semua sudah makan makanan di situ, motor parkir kita bagi-bagi. Nah lama dari situ didatangi polisi, Digiring digiring. Digiring. ke kantor polisi. Masa? Jadi motornya gimana dong? Diangkut. Iya. Disuruh Dikasih- bawa Bawa ke sana. pokoknya digiring sampai Disuruh- di polisi. Digiring ke Polres. Tapi sudah keluar. Alhamdulillah keluar. Keluar juga. Itu yang terakhir keluar. Oh, itu yang terakhir keluar. Iya, maksudnya kalau ada lagi sudah tidak ada gitu untuk keluar. Karena kemarin. Sebenarnya apa ya? Tahu bagaimana juga kemarin kenapa bisa ditangkap gitu. Padahal kita sudah izinkan juga kemarin. Kan kita sempat minta izin di posnya. Posnya. Kita mau Oh, sudah sempat minta izin. kan di samping pos di Iya. Lampu Merah sini. Iya. Pak kita mau bagi-bagi takjil. Oh iya. Ini udah lama dari situ ditangkap lah. Ditangkap Orang dari pos itu juga atau dari luar? yang Ya anu, katanya apa ada komandannya katanya lewat ya, foto. Oh, begitu. Disuruh kan. Ya, aturan lah. Ya, ya. Kita mengikut aturan. di bawah lah. Bawah Di lah. bawah lah. Oke, Bung David dengan Bung Cai. Di malam hari ini terima kasih. Kita mengakhiri podcast di malam hari ini ya. Dan saya juga sangat berterima kasih sudah meluangkan waktu. Ya kan? Bung David dengan Bung Cai sudah berkenan meluangkan waktu untuk menghadiri duduk di meja podcast OTT On the Table and Get Your Solution. Oke? Jadi buat teman-teman di Kota Palu, ya teman-teman OTT Podcast, di malam hari ini jangan lupa kalian simak dari awal hingga akhir. Banyak kadang kita merasa komunitas ada yang kurang berfaedah atau ada yang kurang ini ya menurut kita kurang ini ya apa menurut saya
kurang dinikmati pandangannya, ya kan? Di luar apa? Di luar nurul. Tapi jangan salah loh, ya. Biasa kadang komunitas Vespa itu yang sudah termodifikasi, biasa kadang kita kalau mau lihat dari segi luar, ya memang kalau melihat kasarnya sih ya amburadul mungkin ya bahasa kasarnya. Tapi di balik segi itu ada sisi positifnya komunitas Vespa ini, ya kan? Dan buat kalian jangan lupa support komunitas Vespa di Kota Palu agar komunitas mereka ini bisa makin berkembang dan bisa memberikan kelayakan ya untuk pandangan masyarakat di Kota Palu. Oke. Terima kasih Bung David, Bung Cai. OTT Podcast, get your solution.